Tapi bahwa menjas semua tentu tidak. Iya tentu enggak. Saya juga enggak kepingin menjas semua DPR kita. Bubar DPR negara ini jadi apa? Yang saya ingin tahu itu Bu, betul itu calo-calo itu yang menentukan anggaran itu kemana-kemana melalui Banggar. Kalau terhadap kalimat calo, jujur dari awal ketika saya pernah mengemukakan sebuah sistem yang dilanggar di Badan Anggaran, saya mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu atau tidak pernah bertemu langsung dengan pribadi-pribadi yang melakukan praktek itu. Tetapi bahwa ada hal-hal yang tidak akuntabel dan tidak transparan terjadi, dan itu tidak hanya terjadi di Banggar, tetapi juga terjadi secara sistemik dari tingkat paling bawah sampai dengan ke Badan Anggaran, itu iya. Dan itu tidak bisa dinafikan kan. Berapa persen menurut Ibu yang bocor? Ibu sebagai orang dalam dari anggaran. Kalau soal berapa persen saya belum pernah melakukan riset ya. Tapi ya, tapi tadi kan ada tuduhan ada lebih dari 50 lah. ICW juga bilang begitu. Ya, kalau Sebastian juga bilang begitu. Kalau kita ini kan saya tidak pernah melakukan riset, tapi kalau kita bicara sekedar rumor-rumor kan tentu yang berseliweran di sekitar Badan Anggaran tingkat kebocoran kan 5-10% atau bahkan di atas 10%. Nah, lebih dari itu saya pikir itu di luar konteks DPR-nya sendiri. Apa yang Ibu ketahui tentang kerjasama antara Departemen dan Banggar serta Departemen Keuangan, Departemen Teknis maksudnya? Saya ingin menyampaikan tentang posisi Badan Anggaran sebagai fungsi kontrol terakhir di DPR, Pak Karni, dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Badan Anggaran itu dalam strukturnya itu dia adalah perwakilan dari komisi-komisi yang ada di DPR dan perwakilan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Dan Badan Anggaran itu dia pada posisi melakukan evaluasi terakhir ketika itu adalah proyek kementerian terkait dalam bentuk RKKAL, maka itu dibahas di komisi terkait. Badan Anggaran, ada aturan di Undang-Undang MD3 sekarang bahwa Badan Anggaran tidak berhak merubah apa yang telah diputuskan oleh komisi. Maka itu saya kemudian menjadi heran ketika beberapa kasus komisi yang ada lalu mengatakan bahwa komisi tidak terkait, misalkan kasus Menpora misalkan, atau kasus yang belakangan ini. Tapi jujur kalau kasus belakangan ini memang menurut saya unik, karena ini tidak dibahas di komisi, sementara ini program kementerian terkait. Bypassnya menurut saya unik. Saya pikir di situ Pak, bahwa permainan itu ada, itu saya pikir tidak hanya terjadi di DPR. Jadi ini dari Kementerian Trans langsung ke Banggar gitu? Kalau khusus untuk kasus terakhir ini, di Badan Anggaran itu dibahas, kebetulan saya di Panja Transfer Daerah, jadi di Badan Anggaran itu ada dua panja, Panja Pusat, Panja Asumsi Makro, Panja Pusat, dan Panja Daerah. Jadi di Panja Pusat itu membahas seluruh program komisi yang telah dibahas bersama mitra terkait atau kementerian terkait. Lalu di Panja Daerah itu membahas seluruh program Kementerian Keuangan yang notabene itu menjadi program daerah atau akan dikucurkan ke daerah. Hemat saya sepertinya baru tahun ini terjadi satu pagu mengayomi 3 sektor atau 3 program. DPPID yang di dalamnya ada program transmigrasi, dan di dalamnya juga ada program pendidikan, di dalamnya juga ada program infrastruktur lain-lain. Dan di infrastruktur lain-lain itu ada juga sektor transmigrasi dan sektor pendidikan, lalu kemudian dipisahkan pagunya. Ini hemat saya baru terjadi. Di APBN 2011, yang saya tahu dana optimalisasi biasa. Di APBN 2011 dana optimalisasi biasa dibagi pagunya, dibagi pagu misalkan tugas perbantuan kesehatan, dana insentif daerah, kemudian DPID. Tapi untuk tahun ini postur DPPID-nya yang dibagi 3. Jadi judulnya tetap DPPID, keputusan Menteri Keuangannya juga tetap DPPID, tetapi memuat 3 item. Item pertama adalah transmigrasi. Tanpa melalui komisi-komisinya? Tanpa melalui komisi-komisi. Jadi bypass langsung ke Banggar? Memang terkait dengan kasus ini saya jujur mengusulkan audit sistem agar kelihatan proses koordinasi antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Keuangan. Kalau ini, yang mengherankan buat saya ketika penangkapan ini adalah, ini kan setahu saya adalah program Kementerian Keuangan. Kok ditangkapnya di kantor Menaker Trans? Kan itu yang menarik menurut saya. Pertanyaan saya,
Ini melanggar aturan DPR nggak? Kalau melanggar aturan DPR, kalau melanggar di Tatip tidak diatur teknis soal itu Pak Karni. Tapi ini soal postur anggaran kan? Ini soal postur anggaran bahwa ini kan Permenkyu-nya, keputusan legalisasinya kan legalisasi Menteri Keuangan. Legalisasinya kan PMK-nya PMK Menteri Keuangan. Tetapi programnya, teknisnya seperti apa diajukan oleh kementerian terkait. Dalam hal ini Menaker Trans. Lalu kemudian badan anggaran dalam hal ini itu hanya pada pagu, pada besaran, dan pada sistem. Misalkan daerah apa yang berhak mendapat alokasi, berapa daerah yang diusulkan oleh Menaker Trans, kemudian daerah-daerah mana yang dianggap layak untuk mendapat alokasi. Tapi buat saya memang yang menarik adalah ini program kementerian, tetapi pagunya, keputusan legalnya adalah dari Menteri Keuangan. Bagi saya mungkin Pak Hari bisa menjelaskan itu karena bagi saya baik pemirsa, nanti Pak Hari akan menjelaskan, tapi ada pertanyaan kepada Ibu yang masih tersisa. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Semakin malam, semakin kebongkar boro-boro. Bu, Ibu juga mengatakan ada daerah-daerah yang dihilangkan, pernah di koran. Harusnya ke daerah ini tiba-tiba dihapus. Anggarannya tetap ada. Itu apa yang terjadi, Bu? Kalau untuk DPID kemarin itu kan sistemnya yang jadi sudah ditetapkan sistem disepakati antara pemerintah dan DPR di Badan Anggaran seperti pagu transmigrasi ini kan dibahas antara pemerintah dan Badan Anggaran. Dibahas antara pemerintah dan Badan Anggaran, mekanismenya seperti apa, mana-mana daerah yang boleh mendapat alokasi tentu dengan rumus dan aturan atau mekanisme dari kementerian kan gitu. Nah, sama dengan kasus DPID kemarin, itu juga sistem dan rambu-rambunya, mana-mana daerah yang boleh dapat, itu diputuskan oleh kementerian bersama Badan Anggaran. Lalu kemudian lewat kapasitas fiskal, kemudian angka maksimal itu menjadi sistem yang diakomodir dalam rapat Badan Anggaran. Kemudian pada tingkat implementasi, pada pengalokasian seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada 126 kabupaten kota yang memenuhi kriteria yang hilang. Lalu pada APBN pada APBNP tahun 2011 ini kemarin lewat pagu yang didapat dari dana optimalisasi itu Kementerian Keuangan mengajukan agar daerah-daerah yang kemarin pada tahun 2011 memenuhi aturan dan memenuhi kriteria dan tidak mendapat alokasi agar dialokasikan. Dan itu di APBN 2011 mendapat alokasi adil proporsional dari Kementerian Keuangan maupun dari Badan Anggaran. Masuk di pagu DPPID, tapi di judulnya infrastruktur lain-lain. Keputusan PMK-nya itu sama dengan masuk dengan bersamaan dengan PMK dana transmigrasi. Yang hilang itu kenapa? Kalau yang hilang kenapa? Asumsikan kemarin kalau saya. Apa daerah-daerah yang dapat itu melobi? Kalau kalau teknis sih sebenarnya daerah-daerah ini membutuhkan. Semua membutuhkan. Secara teknis Kementerian Keuangan juga lewat suratnya ke DPR itu menyampaikan bahwa ada sekian daerah yang menyurat tetapi tidak mendapat alokasi, mohon digelar rapat kembali kan seperti itu Pak. Tapi itu tetap tidak terakomodir. Enggak, kenapa ada daerah yang dia udah masuk terus hilang, kemudian ada daerah yang menggantikan? Apa dibalik itu? Kalau itu mungkin di rapat koordinasi ya Pak ya. Apa karena lobby dari daerah yang dapat kemudian? Kalau soal ada lobby atau tidak, saya tidak lebih teknis tahu, tetapi bahwa itu hilang di fungsi koordinasi, ya. Apa itu adil atau tidak? Saya pikir tidak adil. Kalau kita bicara agenda pemerataan. Iya, tidak adil. Aneh atau tidak? Aneh. 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 Jadi ada kemungkinan daerah yang dihilangin itu karena tidak mau kerjasama atau mereka mau bersih. Kalau faktanya, saya pikir itu biar lembaga yang lebih. Enggak, kalau ini benar, orang jujur tidak akan mau jadi gubernur, tidak akan mau jadi bupati.
Kalau beberapa asumsi yang dibangun oleh kawan-kawan kan tidak menyurat atau tidak membutuhkan. Tetapi kan sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kementerian Keuangan bahwa daerah-daerah ini membutuhkan. Daerah-daerah Ya ini mana ada orang tidak butuh membangun. Tapi kalau dia dihapus seharusnya dia dapat. Berarti gubernurnya punya integritas atau bupatinya punya integritas. Kalau saya Pak Kardi soal proses penganggaran di DPR, ini kan rentetan kasusnya sudah banyak. Kalau saya dari beberapa kasus yang ada, termasuk DPID, DPPID sekarang, kemudian kasus Sesmenpora, kemudian transmigrasi, agar kita tidak saling melempar, saya pikir audit sistem sudah sah dilakukan. Kenapa saya anjurkan audit sistem, Pak? Karena lewat audit sistem, kita bisa lihat di antara berapa direktorat yang ada di kementerian, direktorat mana saja yang paling banyak disetujui pagunya. Pertanyaannya, ada apa kenapa direktorat tersebut disetujui pagunya? Kemudian yang kedua, dari kementerian sampai ke badan anggaran, berapa usulan dan berapa yang terrealisasi, ada apa dengan antara yang direalisasi dan tidak terrealisasi, itu juga akan terlihat. Kemudian oknum-oknum yang lebih dominan, itu juga akan terlihat. Saya pikir kalau bicara pencegahan korupsi, KPK boleh masuk ke audit sistem. Ketika misalkan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kita tidak terlibat pengalokasian misalkan, lalu siapa yang terlibat? Oh, misalkan DPR terlibat pengalokasian. Sistemnya seperti apa? Ada surat daerah, lewat siapa? Lewat kesekjenan. Tentu kan ada daftar dan catatannya. Di situ semua akan terlihat. Baik Bu, udah ngerti saya. Pak Yadi ada tambahan sebagai anggota DPR? Baik, Pak Hari. Pak Hari harus jawab ini. Pak Ari udah dengar tadi semuanya bermuara ke anggaran. Ada 10 daerah kata Ibu Wade juga yang hilang, diganti daerah lain. Kalau ini kita fokus dulu ke yang Nakertrans ini. Nakertrans harusnya komisi dilibatkan, ini bypass ke anggaran. Kalau 500 miliar itu memang dialokasikan dalam masuk dalam alokasi DPPID yang itu dialokasikan setelah perubahan APBN perubahan, berarti ada 2 wilayah alokasi transfer daerah yang tidak diatur oleh undang-undang. Transfer daerah itu juga tidak diatur di dalam Undang-Undang MD3, DPR, DPD, dan DPR. Tidak ada wewenang pengawasan dan tidak ada wewenang pengalokasian. Badan anggaran pun menurut saya tidak sah. Cuma mengklaim saja mengalokasikan dana penyesuaian yang disebut Siapa dengan yang mengklaim? Karena selama ini kan kita ada belanja pusat, ada belanja daerah. Belanja pusat itu ada belanja kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Nakertrans, dan lembaga termasuk DPR. Yang kemudian dipisah lagi ada non-KL, itu subsidi dan seterusnya. Itu yang totalnya 70%. Dan masuk lagi ke anggaran transfer daerah 30%. Transfer daerah itu terdiri dari DAU. Itu sudah ada modelnya dalam Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. DBH sudah ada undang-undangnya juga. DAK, ini melalui peraturan. Dan itu usulnya dari Kementerian Keuangan berdasarkan masukan dari kementerian-kementerian lain. Usul anggaran alokasi DAK itu dari situ. DPR tidak bisa. Bukan tidak bisa. Sedikit sekali kemungkinan mengubahnya. Yang bisa mengubah atau bisa, katakanlah tanda kutip ada permainan, itu di DPID atau di DPPID. Dana otsus. Tapi tidak melalui komisi, langsung ke Banggar dari kementerian. Bisa saja. Jadi kalau diputuskan oleh, karena yang mengatasnamakan DPR itu Banggar untuk APBN. Pemerintah itu Menteri Keuangan. Jadi kalau 2 ini sudah sepakat, komisi lain sudah tidak bisa. Kecuali ada yang diatur oleh undang-undang. Apa yang menjadi keputusan komisi itu adalah anggaran kementerian yang menjadi mitra komisi. Kalau sudah diputuskan oleh komisi itu, Banggar tidak bisa mengubah satu. Jadi kalau ini yang di luar itu? Ini kemungkinannya, saya tidak tahu. Apakah ini masuk ke dalam DPPID, berarti menteri tidak terlibat.